Yesus akan menyucikan kami dari segala kejahatan, karena kami datang dengan rendah hati, karena kami senantiasa datang dalam kemurahan Tuhan, sehingga oleh darah dan domba menyucikan kami dari segala dosa dan kejahatan, dan kami memperoleh persekutuan seorang dengan yang lain karena darah dan domba Allah, sehingga ibadah kami adalah menjadi gereja-Mu yang sesungguhnya. Gereja menjadi gereja manifestasi dari gereja anak sulung Tuhan, karena kami memanjatkan Sion, memanjat senantiasa. Kami tidak lagi bergerak dari kelemahan-kelemahan kami, tapi kami datang dari tahta, karena dari salib Engkau terus bergerak sampai kepada tahta. Dari tahta Kau memerintah sebagai raja, raja dari segala raja. Itu sebabnya besar iman kami, Indonesia baru akan bangkit, Indonesia baru sedang dibentuk, Indonesia baru akan datang, akan Tuhan bangkitkan. Karena kami tahu kami memulainya dari tahta. Kami tidak melihat dari hal yang fisik, tapi kami selalu berdiri di hadapan-Mu dari tahta-Mu, menyembah-Mu, sujud menyembah-Mu, mempersembahkan hidup kami kepada-Mu, rencana kami, seluruh keluarga kami, apa yang kami punya, resource yang kami miliki, kami persembahkan kepada-Mu, karena kami tahu karena tahta-Mu harus memerintah seluruh kehidupan kami Tuhan, karena nama Yesus Kristus. Sehingga aku bisa berdoa dari kesulitan-kesulitanmu, karena yang menyelesaikan itu bukan kekuatan manusia, bukan pengalaman, tapi oleh karena pewahyuan dari Roh Kudus. Tuhan akan memberikanmu pikiran yang terang, Tuhan akan memberikanmu pikiran yang cerah, Tuhan akan memberikanmu kemampuan, daya kreativitas, sehingga kau tidak hidup dalam kebodohan dengan kebodohan manusiawi, tapi engkau akan hidup dari hikmat Allah. Karena dengan hikmat Allah, Allah menciptakan langit dan bumi dan mengisi semuanya dengan hikmat. Maka dengan hikmat Allah juga, yaitu Sang Firman, yaitu Yesus Kristus, kita bisa berdiri hari ini oleh karena darah. Bawalah kami, sempurnakan pengertian dan pewahyuan dari Sion yang sudah Kau beri, sehingga kami mengerti bukan soal merek dan nama gereja, tapi ini berbicara tentang Sion, karena dari tahta sampai kepada tahta-Mu di antara bangsa-bangsa, itulah makanya Engkau membangun gereja, supaya dari tahta Allah dan tahta anak domba Allah, sungai itu mengalir kepada bangsa-bangsa.
Sion, yaitu tahta pemerintahan atas bangsa-bangsa. Sion, tahta pemerintahan atas bangsa-bangsa. Jadi ketika saya berbicara tentang Sion, itu bukan hanya tentang tahta yang ada di surga, yaitu tahta Allah dan tahta domba. Jadi artinya bisa kita lihat bahwa Sion itu tidak hanya ada di bumi, tapi Sion itu juga ada di surga. Maka kita hari ini akan bicara tentang Sion. Dari manakah asal usul Sion? Kita datang dulu ke 2 Samuel 5. Nah, hari ini ada yang baru ya. Tak ada HP kecuali saya. Karena di sini ilmu mokar-mokarnya ya. Di HP sementara kita singkirkan dulu. Karena terlalu mudah penyimpangan. Ya, memang awalnya adalah di lembaran note. Bentar lagi sudah pergi ke lembaran monster, ya kan? Lalu akhirnya juga bisa ke tempat yang lain. Nah, akibatnya apa? Ya, kita nggak menghormati Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita, dan kita kehilangan momen-momen yang mungkin kadang-kadang kita kembali lagi ke hal yang klasik ya, karena sekarang pun seperti di Australia, gereja HP pun sudah mulai ditarik dari sekolah. Ada beberapa gereja di Amerika sekarang itu ketika ada main HP di ibadah, itu asalnya langsung tarik HP-nya, langsung kasih Alkitab. Ya, langsung kasih Alkitab. Sekarang sudah kita lihat fenomena itu. Ya, ada yang awalnya mau marah, tiba-tiba senyum. Kenapa dia? Ya, dikasih Alkitab, karena dikasih Alkitab ya. Ya, jadi artinya memang harus dikembalikan. Kemudian ibadah, oleh karena COVID, selama COVID banyak ibadah yang online, sehingga orang menganggap bisa beribadah tanpa persekutuan, karena ibadah itu antara umatnya dan Allah. Artinya di antara umat itu ya harus di dalam tatap muka, karena tabernakel Musa bukanlah tabernakel online, tapi tabernakel pertemuan. Haleluya. Ya, dan juga Salomo tidak membangun bait suci Salomo dengan tabernakel online juga. Bahkan saking rindunya Ratu Seba, saking rindunya dia datang melihat bait suci yang dibangun oleh Salomo. Kenapa? Karena dari situ kita bisa melihat bahwa ya memang fisik bukanlah yang menentukan, tapi kehadiran Tuhan. Tetapi ada beberapa esensi yang kita lihat jadi kehilangan, sehingga kita bisa berpikir tanpa saudaraku pun aku bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Padahal kita tahu bahwa besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Ya, artinya saya perlu saudaraku untuk memurnikan hatiku supaya ibadahku itu nilainya itu bertumbuh. Haleluya. Haleluya. Jadi interaksi dan gesekan, kemudian komunikasi, kadang bisa negatif, kadang bisa positif akibatnya, tapi disitulah diperlukan proses pembentukan. Di dalam proses pembentukan itulah yang seringkali kita bisa sebut menjadi korban persembahan. Karena korban persembahan itu selalu berbicara ada yang kita harus ambil lalu kita persembahkan untuk Tuhan. Karena korban itu tidak pernah berbicara mengambil domba orang lain lalu mempersembahkan kepada Tuhan, tapi mempersembahkan korban itu mengambil milik kita sendiri dengan sadar lalu memberikan itu kepada Tuhan. Berarti ada yang terhilang, ada yang dikoyakkan, ada yang harus kita serahkan dari bagian diri kita. Jadi ibadah itu selalu berbicara tentang bagaimana kita dengan sadar
mengambil sesuatu dari diri kita dan mempersembahkan itu kepada Allah sebagai tanda kasih dan tanda hormat kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Bahkan Kain pun membawa yang terbaik dari hasil ladangnya, itu pun ditolak oleh Tuhan. Hanya Habel yang mempersembahkan anak domba yang sudah dipersiapkan. Jadi ini bicara tentang sikap hati. Bagaimana Habel sepanjang mulai dari lahir, anak domba ini sudah dirawatnya. Haleluya. Jadi sebenarnya pujian penyembahan ibadah itu adalah bagaimana kita mempersiapkan hati kita, menjagainya, supaya itu menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi benar dikatakan oleh Daud, bukan korban bakaran dan korban sembelihan yang aku inginkan, tapi hati yang hancur, hati yang remuk, itulah menjadi korban persembahan kepada Tuhan. Jadi apa yang kita persembahkan? Hati kita. Hati bagaimana? Hati yang ketika mengalami interaksi sesama saudara-saudara, tetapi kita tahu bagaimana membuat hati kita dikuduskan oleh darah itu. Itulah yang disebut korban persembahan. Haleluya. Jadi katakan, aku memerlukan berinteraksi dengan saudaraku, dan ketika kami sama-sama memahami tujuan hati kami dipersiapkan, saya dan saudaraku akan datang beribadah dan mempersembahkan korban, persembahan hati kami kepada Allah yang hidup. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, karena ibadah itu juga adalah mempersembahkan tubuh. Haleluya. Maka dikatakan, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Jadi ketika kita beribadah bersama-sama, tentu kita harus membawa tubuh kita. Haleluya. Bersama-sama membawa roh kita, membawa jiwa kita, supaya apa? Sebagaimana roh, jiwa dan tubuhku, demikianlah aku juga menyembah Allah dengan persembahan yang di dalam ibadah yang sejati. Jadi dengan tubuh kita, maka kenapa kita lakukan ini? Semua hati kita kandangkan dulu, supaya tubuhmu nggak punya akses masuk ke dunia lain. Haleluya. Karena dunia lain akan membangun imajinasi yang lain. Haleluya. Lalu kalau ada dua imajinasi pada suatu saat, satu tempat, bukankah ini namanya penghinaan? Haleluya. Karena tadi malam saya bagikan Yakobus 4 ayat 5, sebab Roh Kudus yang ada di dalam kita diimininya dengan cemburu. Haleluya. Haleluya. Itu artinya tidak boleh ada imajinasi yang lain selain daripada imajinasi yang dibangun oleh Roh Kudus, yaitu yang namanya pewahyuan. Haleluya. Peningkatan dan pewahyuan dari Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus itu yang diimini oleh Allah. Kenapa? Karena ketika kita diwahyukan hanya oleh karena Roh Kudus, maka kita menjadi satu roh dengan Allah, menyatu dengan Allah. Siapa yang mengikatkan dirinya dengan Allah menjadi satu roh dengan Dia. Haleluya. Jadi ibadah itu adalah kita menjadi satu dengan Allah, satu dengan Allah. Tidak boleh ada imajinasi yang lain, tidak boleh ada pewahyuan yang lain, tidak boleh ada penyikapan yang lain. Sebabnya mata kita tolong hanya tertuju kepada apa? Kemudian di sini proyektor Alkitabmu. Haleluya. Dan ya, pintu imajinasi yang lain dikunci. Haleluya. Jadi berbahagialah kamu yang taat membawa catatan dari Alkitabmu. Haleluya. Haleluya. Makanya selalu yang original itu jauh lebih mahal. Betul? Kalaupun banyak yang kawin, yang banyak tampilannya macam-macam, tapi ingat, kalau sudah ditulis ori, pasti lebih mahal. Haleluya. Haleluya. Ya, kalau sudah ditulis ori, udah berarti lebih mahal. Jadi jangan mau yang palsu. Haleluya. Amin. Bagaimana kita datang ke dalam 2 Samuel
6 sampai ayat yang ke-10. 2 Samuel 6. Haleluya. 2 Samuel 6 bukan 2 Samuel 5 ayat 6 sampai 10. Mari kita baca. Kalau judulnya Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Mari kita baca. Lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mendengarkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak mungkin sanggup masuk kemari. Artinya, karena memang Yerusalem itu adalah sebuah kota, tapi ada satu lokasi di Yerusalem, itu bukit yang lebih tinggi. Ya, jadi Sion itu ada di Yerusalem sendiri. Tapi bagian dari Yerusalem itu ada namanya Bukit Sion. Jadi kalau dulu kerajaan-kerajaan, tahta atau istana itu selalu dibangun di tempat yang lebih sulit. Karena ketika kalau terjadi yang namanya peperangan, tahta raja itu susah untuk diduduki. Karena ada dua yang harus diraih ketika dalam peperangan. Yang pertama adalah kereta dan bendera dari seorang raja. Kalau dalam peperangan, lalu keretanya dan benderanya sudah diambil, berarti rajanya sudah mati, maka peperangan dimenangkan. Yang kedua, ketika dalam peperangan, raja penjajah itu berhasil mengambil istana. Ketika istana sudah direbut, maka mereka menjadi pemenang dalam peperangan. Jadi ini penting. Makanya sebenarnya ya, Sion itu adalah tahta dari tempat Raja Yebus sudah diambil alih sebelumnya, dan mereka sudah menyebut namanya itu Sion. Haleluya. Tapi Sion nggak boleh digunakan untuk bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi ingat, Yebus itu disiapkan oleh Allah hanya untuk supaya orang Israel Daud mengambil tempat ini. Lalu di ayat yang ke-7, tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Jadi ingat, selain daripada tahta di situ, tahta raja, dia juga disebut adalah kubu pertahanan. Haleluya. Kenapa disebut kubu pertahanan? Karena dari batu-batu itu dibangun dan sangat tinggi. Jadi kalaupun ada yang bangsa lain menyerang, tinggal melemparkan batu-batu atau apapun, membunuh si penjajah. Jadi makanya disebut kubu pertahanan, karena memang tempat yang sangat tinggi. Lalu dikatakan di situ, Daud telah berkata pada waktu itu, siapa yang hendak memukul orang Yebus, harusnya ia masuk melalui saluran air itu. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan kepada orang-orang buta. Sebab itu orang berkata, orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk baik. Haleluya. Karena orang Yebus mengejek, Daud nggak akan bisa masuk ke Sion. Yerusalem boleh, tapi Sion nggak bisa. Tapi Daud tahu bahwa selain daripada pintu masuk yang dijaga ketat, ada satu pintu masuk dan sekaligus pintu pembuangan. Yaitu apa? Yaitu saluran pembuangan got. Ini nggak dijaga. Kenapa? Karena baru. Jadi Daud sudah ingatkan kepada Yoab panglimanya, yang mau masuk ke Sion, jangan masuk melalui pintu masuk. Kenapa? Sistem pertahanannya sudah kuat. Gak mungkin kau bisa menang dari situ. Tapi masuklah melalui got pembuangan limbah. Karena Sion itu harus ada limbah pembuangannya. Jadi harus masuk. Jadi kebayang tentaranya Yoab dan tentara yang lain masuk melalui saluran got. Haleluya. Halo. Dan mereka masuk dari sana. Kenapa? Karena
orang Yesus tidak membangun kewaspadaan dari sini. Haleluya. Hati-hati dalam kehidupanmu. Kadangkala yang tidak ada kewaspadaan, itulah tempat iblis bisa menghabisi. Makanya kita berkata waspada. Gambaran waspada ini dibangun dengan yang namanya 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Itu menggambarkan apa? Dalam kehidupan kita, kita harus selalu membangun waspada, kewaspadaan, bukan kecurigaan, tapi kewaspadaan. Haleluya. Orang-orang yang tidak membangun kewaspadaan melalui saluran pembuangan, dan Daud tahu rahasia untuk kota ini direbut adalah lewat itu. Maka tanpa diwaspadai oleh orang Yesus, Yoab masuk, tiba-tiba sudah ada di dalam istana. Jadi peperangan orang Yesus ada 2, melawan tentara, yang kedua melawan bau. Haleluya. Haleluya. Dan pada umumnya orang-orang yang ada di Sion ini adalah hanya raja-raja dan para orang-orang lingkaran keluarga. Tentu kita bisa melihat di sini dengan mudahnya Yoab merebut Sion. Haleluya. Haleluya. Kemudian di ayat yang ke-9, dan Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia memperkuatnya sekelilingnya mulai dari Milo ke bagian dalam. Jadi ketika Yerusalem ini direbut, tentu peperangan, tidak ada yang milih-milih. Yang ketika peperangan kunci jangan kau tembak, yang gak ada. Yang namanya peperangan orientasi dalam membunuh musuh. Haleluya. Jadi semuanya indah-indah, gak ada yang bisa dijamin di jalan. Tapi ketika sudah direbut, kelihatanlah Yerusalem termasuk Sion itu banyak yang rusak. Maka ketika sudah direbut, Raja Yesus dibunuh dan mereka mengambil alih kota Sion dan Yerusalem. Alkitab berkata apa? Maka dikatakan di situ, maka Daud membuat Sion menjadi tempat kubu pertahanannya. Jadi Sion itu berbicara tentang yang pertama adalah kota Daud. Haleluya. Yang kedua disebut adalah kubu pertahanan. Yang ketiga, Sion itu adalah tahta pemerintahan. Jadi Sion itu juga tempat tahta pemerintahan, karena tempat paling aman di dalam dibangun tahta adalah kubu pertahanan. Berarti dikelilingi oleh kubu pertahanan. Haleluya. Jadi kita bisa melihat di sini asal usul Sion itu adalah disebut kota Daud, juga disebut adalah kubu pertahanan, tapi juga dia disebut adalah tahta pemerintah. Jadi dari sinilah Daud memerintah. Haleluya. Dari Sionlah Daud memerintah. Namanya kota Daud di Yerusalem. Jadi Sion itu tidak ada di Yerusalem. Haleluya. Paham di sini? Jadi bisa membayangkan, ya kota besarnya ada di Yerusalem. Yerusalem juga itu punya juga benteng pertahanannya juga. Ya, kalau sekarang Yerusalem itu kan berdiri 2, yaitu Masjid Al-Aqsa sama juga apa namanya Bait Salomo. Di sana ada 2, dibagi 2 itu sekarang. Ya, dibagi 2. Jadi kita bisa lihat itu secara fisik sekarang. Tetapi kita bisa melihat bahwa Sion ini adalah tahta pemerintahan. Ayat 10. Lalu makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan Allah semesta alam menyertainya. Jadi Sion itu adalah yang keempat adalah lambang penyertaan Tuhan. Haleluya. Ya. Sion itu adalah lambang penyertaan Tuhan Allah
Allah semesta alam. Haleluya. Sion adalah lambang penyertaan Tuhan semesta alam. Jadi Allah berdiam di Sion. Kalau Allah menyertai, berarti Allah berdiam di Sion. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat dulu Mazmur 2 ayat 4. Mazmur 2 Mazmur 2 kita mulai dari ayat 4. Mazmur 2 ayat 4 mulai sampai ayat 8. Dia yang bersemayam di surga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Kalau disebut bersemayam berarti kan kita sama. Berarti Tuhan bersemayam di tahtanya. Dari tahtanya di surga, dia tertawa. Apa yang dia tertawai? Bukan stres. Jadi peperangan Tuhan di dalam itu nggak stres, tapi justru peperangan itu membuat Allah tertawa. Ya, kamu yang peperangan stres kemarin, tapi Allah di tahta tertawa. Haleluya. Kemudian kata Tuhan mengolok-olok mereka. Siapa? Musuh-musuhnya. Ayat kelima. Maka berkatalah ia kepada mereka dalam murkanya, dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarah. Jadi dari tahta dia menyatakan murka, mengejutkan musuh-musuhnya dengan kehangatan amarah. Kepada siapa dia marah? Kepada musuh-musuhnya. Ayat 6, mari kita baca. Aku yang telah melantik raja di Sion, gunungku yang kudus. Haleluya. Sekarang yang ke-6 kita dapat lagi istilah Sion adalah gunung Allah yang kudus. Haleluya. Haleluya. Kenapa dikatakan akulah yang telah melantik raja? Apakah Allah sedang berbicara tentang dirinya? Bukan. Dia sedang berkata tentang Daud. Yang kedua, dia sedang berkata tentang Yesus Kristus. Karena tak mungkin dia berkata aku melatih tahtaku, melatih rajaku. Tidak, dia mengangkat raja yang duduk di Sion, yaitu Daud. Tentang apa yang sudah dilakukan oleh Daud tentang Sion yang sudah direbutnya dari Yerusalem, Allah memberi komentar. Yang pertama, dia berkata, akulah yang telah melantik raja. Jadi Daud diangkatnya menjadi raja. Berarti tahta Daud diakui oleh Allah. Haleluya. Haleluya. Maka bisa katakan, akulah yang telah melantik raja, itu Daud di Sion, yaitu gunungku yang kudus. Kita sudah belajar kemarin tentang gunung yang kudus. Di situ Allah meminta Abraham mempersembahkan Ishak. Lalu Abraham menyebutnya apa? Tempat Allah menyediakan. Disebut namanya apa? Disebut apa? Shaddai. Haleluya. Tempat Allah menyediakan. Ya, di situ gunungnya yang kudus. Jadi dari situ kita sudah belajar bahwa Tuhan meminta Abraham mempersembahkan Ishak di gunung. Walaupun dulu disebut namanya Gunung Horeb atau Gunung Nebo. Ya, tetapi di tempat yang sama Salomo juga membangun bait suci. Halo, ya, tapi itu juga tempat yang sama tentang Sion. Jadi Tuhan gak pernah mengganti koordinat tempatnya. Dia selalu membangun. Tapi dari setiap generasi ke generasi dia memperkenalkan gunungnya.
Kepada Musa dia memperkenalkan gunung tempat mempersembahkan Ishak, untuk menyatakan bahwa di gunung yang sama di Golgota, dia yaitu Allah sebagai Bapa mempersembahkan anaknya Yesus Kristus. Haleluya. Tapi di gunung yang sama dia berkata, yaitu gunung yang namanya tempatnya gunung Allah, yaitu Sion, tempat tahta pemerintahan. Nah sekarang kita bicara tentang gunung Allah sebagai tahta. Kalau sebelumnya tentang Abraham sebagai tempat persembahan, sebagai korban persembahan yang mempersembahkan Ishak, walaupun akhirnya diganti dengan anak domba, yaitu anak domba maksudnya, yang sudah lama yang tersesat di semak belukar. Tapi hari ini kita bicara tentang gunungnya, gunung Allah yang ini, yaitu Sion, tempat tahtanya berdiri kokoh, tempat pemerintahannya dinyatakan. Haleluya. Dan tempat juga disebut kubu pertahanan bagi Daud. Jadi betapa banyaknya istilah yang Tuhan katakan atau fungsi dari Sion kepada kita. Kalau nggak berhalangan mungkin 2 minggu berikut saya akan bagikan tentang gunung Sion, kubu pertahanan ini. Mazmur 95 bahkan Daud mengatakan itu. Makanya sebelum kita masuk ke gunung pertahanan, Tuhan berkata, sebelum itu aku akan memulihkan pondok Daud dulu. Nanti kita akan bahas tentang pondok Daud. Haleluya. Ternyata sebelum Allah meneguhkan, mengakui tentang Sion, tempat tahta Daud berada, karena Allah sudah melihat hati Daud yang menginginkan tabernakel itu dikembalikan ke Sion. Maka Tuhan berjanji bahwa sebelum Sion itu terbangun di bumi, maka dia harus memulihkan pondok Daud. Nanti kita akan bahas susah. Haleluya. Itu topik yang lain yang akan kita bahas. Jadi kita bisa lihat di sini, ya, bisa kita lihat di sini bagaimana Sion itu adalah disebut gunung Allah yang kudus. Saya ketujuh, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadamu, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Jadi dari sini sekilas kita bisa melihat ternyata tahta yang disebut yang ada di Sion itu adalah tahta yang akan Tuhan bawa sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi bukan hanya tahta yang ada di surga yang disebut Sion, tapi akan datang waktunya kita akan melihat Sion itu juga akan nyata di bumi. Haleluya. Makanya dimulai dari tahta yang ada di surga, maka tahta itu juga akan ada juga di bumi suatu saat. Tetapi sudah ada di atas bangsa-bangsa. Oke, mari kita lihat dulu tadi ayat 8. Mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan diberikan kepadamu sebagai milik pusakamu, dan ujung-ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ayat yang ke-7, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku, engkau telah kuperanakan pada hari ini. Kepada siapa dia bicara tentang diperanakan? Mari kita lihat penjelasannya di Kisah Para Rasul 13. Kisah Rasul 13 ayat 33. Haleluya. Kisah Rasul 13 ayat 33. Ikuti saja alurnya, maka kamu akan melihat. Haleluya. Mari kita baca. Telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus, seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku, engkau, aku telah memperanakan engkau pada hari ini.
Ayat 34, Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini, Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang 35. Bisa diikuti? Oke. Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Itu artinya Daud mati tapi tidak bangkit. Artinya ayat ini bukan untuk Daud. Iya. Lalu ayat ini berbicara kepada siapa? Ayat ini berbicara tentang Yesus. Jadi Mazmur 2 ayat yang kelima, ayat ke-6 itu tidak bicara tentang Daud. Ketika dia bicara tentang Sion, berarti dia bicara tentang Yesus angkat. Haleluya. Ayat yang 37, tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi Mazmur 2 ayat 4 sampai 8 itu tidak bicara tentang Daud, karena Daud mati dan tetap tidak pernah bangkit. Tapi dia bicara tentang anak Daud, yaitu Yesus Kristus. Karena Yesus memang mati tapi dia bangkit. Maka sekarang kita melihat Yesus yang bukan yang sudah mati, tapi Yesus yang telah bangkit. Ingat pelajaran kita ketika kita sekolah apostolik kemarin, kita bicara tentang Yesus yang sudah ada sejak semula. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu adalah bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Berarti Yesus yang sudah ada sejak semula. Yang kedua, Yesus yang telah menjadi firman. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang telah berikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kemuliaan dan kasih karunia. Haleluya. Yesus yang telah menjadi manusia. Haleluya. Untuk itu kita sudah belajar bagaimana Maria dipilih oleh Allah rahim untuk melahirkan Yesus yang dikandung dari Roh Kudus. Setelah dia lahir 30 tahun dia dibentuk oleh Yusuf dan Maria di rumah Yusuf. Makanya dia digelari adalah Yesus anak tukang kayu, karena dia dibentuk oleh Yusuf sebagai tukang kayu. Tapi setelah itu kita mengenal Yesus yang disebut namanya sebagai anak Allah, karena setelah 30 tahun dia datang ke sungai Yordan. Lalu dia dibaptis. Ketika dia bangkit dari baptisan, maka koyak langit. Lalu kita bisa mendengar suara sebelumnya Roh Kudus dalam rupa burung merpati dihinggap pada dia, dan terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Maka kita mengenal dia adalah Yesus sebagai anak Allah. Haleluya. Haleluya. Tapi setelah 3,5 tahun dia melayani Allah, lalu dia harus mati di atas kayu salib. Haleluya. Banyak orang selalu fokus kepada iman kepada Yesus yang telah mati. Yesus tidak selamanya mati. Makanya hari ini kita akan belajar tentang pilar yang ketiga dari Sion, yaitu Yesus Kristus. Pilar yang pertama adalah darah Yesus. Pilar yang kedua adalah pengantara. Ya, pengantara, karena Yesus menjadi pengantara. Tapi ketiga adalah Yesus. Pilar ketiga adalah Yesus
yaitu iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus yang bagaimana? Iman kepada Yesus yang sudah ada sejak semula, iman kepada Yesus yang sudah menjelma menjadi manusia, iman kepada Yesus yang sudah menjadi anak, iman kepada Yesus yang sudah mati. Jangan hanya sampai di sini, karena ketika dia mati, dia turun ke dunia orang mati selama 3 hari. Dia meremukkan kepala si ular untuk menggenapi Kejadian 3 ayat 15. Dia mengambil kunci maut dan kerajaan maut. Dia juga mengambil kuasa yang sudah diambil dari Adam dan Hawa dengan tipu daya dari tangan iblis. Sehingga Yesus berkata di dalam Lukas 18, kepadaku telah diberi segala kuasa, baik yang ada di surga maupun di bumi. Amin. Haleluya. Jadi lewat kematiannya Yesus yang telah mati, kita sudah melihat bagaimana Yesus mengambil kuasa. Makanya disebut iblis itu adalah singa yang ompong, karena dia menganggap raja tapi tidak punya domain. Harusnya king and domain, harus ada rajanya, harus ada domainnya. Bagaimana mungkin iblis masih punya domain? Karena kunci maut dan kerajaan maut sudah diambil, ya, kuasa juga sudah diambil. Lalu kenapa banyak orang mengaku orang percaya tapi masih takut kepada setan? Haleluya. Ya. Paham di sini? Ini harus bisa pahami. Bagi kita lihat juga di situ adalah Yesus yang telah dibangkitkan. Nah, lihat di sini ayat 37. Tetapi Yesus yang telah dibangkitkan Allah tidaklah demikian. Haleluya. Jadi Yesus yang telah dibangkitkan, tapi bukannya sampai di situ. Yesus yang telah dimuliakan, ditinggikan dan dimuliakan. Yesus telah naik ke surga sehingga dia memperoleh tubuh kemuliaan. Makanya ketika Maria ingin memeluk dia, dikatakan jangan peluk saya, karena saya belum sampai kepada Bapa. Karena dia harus dikuduskan di dalam tubuh yang baru. Haleluya. Tubuh kebangkitan itu. Halo. Amin. Dan yang terakhir adalah Yesus yang duduk di atas tahta. Haleluya. Yes. Jadi kita harus bertumbuh dari iman kepada iman. Amin. Haleluya. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi iman kepada Yesus. Kita lihat dulu Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Haleluya. Ayat 1 sampai 2. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan satu mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin iman kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya. Mari saya terangkan di sini. Haleluya. Di Ibrani 12 ayat 1 dikatakan kita sedang ada di dalam perlombaan, tetapi kita dikelilingi oleh banyak saksi. Jumlahnya katanya seperti awan mengelilingi kita. Haleluya. Siapakah orang ini? Bagian dari juga pilar dari Sion. Karena di sana ada malaikat-malaikat, tapi di sana juga adalah perkumpulan yang meriah.
Jadi kau jangan merasa sendiri. Elia merasa sendiri setelah dia membunuh ya nabi-nabi Baal di peristiwa Pison. Lalu dia menyombongkan diri. Dia berkata apa? Hanya aku sendirilah yang mengasihi dan menghormati Tuhan. Tuhan bilang, kau sombong, makanya kau takut. Makanya orang yang sombong itu paling mudah dijatuhkan. Padahal dia baru membuat prestasi, Allah menjawab doanya. Allah yang datang dengan api, dia Tuhan, boom, disambar oleh dia. Tapi begitu surat memo dikirim oleh Isabel, dia berkata, hari ini juga seperti kau melakukan kepada nabi-nabi ini, besok mayatmu akan kulakukan dengan yang sama. Ketakutan Elia melarikan diri. Jadi jangan menyombongkan diri, karena orang yang merasa merasa akulah yang membela Tuhan, merasa akulah yang membuat ibadah ini supaya bisa nyambung. Akulah ini nggak boleh ada. Amin. Haleluya. Aku bisa melakukan ini karena kasih karunia Tuhan. Kalau aku dipakai, itu juga karena kemurahan. Elia sempat tergoda di sini karena dia merasa sendiri. Tapi setelah datang Allah membuntu, tapi Allah tidak ada di situ. Allah datang dengan kipas, dengan api. Allah tidak sampai 3 kali. Lalu Allah berfirman, aku meninggalkan 7.000 orang, umatku yang tidak pernah mencium Baal. Dari situlah Elia malu. Jadi nggak perlu Tuhan dibela, tidak perlu front pembela Allah, nggak perlu. Haleluya, haleluya, nggak perlu. Dia merasa membela Tuhan, tapi tidak akhirnya diserang dengan intimidasi. Tidak ada benteng pertahanan. Makanya kalau kita ada sekarang, sebagaimana aku ada sekarang, itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau hari-hari ke depan kita yang bisa melihat Allah memberkati ladang kita, memberkati pekerjaan kita, kau juga semakin maju dalam seluruh pekerjaan kau lakukan. Ingat, itu karena kemurahan Tuhan. Haleluya. Karena kalau kau sudah merasa akulah yang mengerjakan ini, maka setan akan menyerang. Haleluya, haleluya. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Oke, mari kita kembali ke Ibrani 12 tadi. Ya, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan kepada kita. Haleluya. Lalu penulis Ibrani berkata, marilah kita melakukannya dengan pertama, mata yang selalu tertuju kepada Yesus. Kenapa disuruh kita selalu tertuju kepada Yesus? Pertama, karena Yesus yang kita kenal bukan lagi Yesus yang telah menjadi manusia, bukan lagi Yesus yang telah mati di atas kayu salib, bukan lagi Yesus yang telah dibangkitkan, bukan lagi Yesus yang telah ditinggikan dan dimuliakan. Karena Yesus yang kita lihat sekarang adalah Yesus yang sudah duduk di atas tahta. Dalam perlombaan iman yang kita lakukan sehari-hari, imanmu harus dibaharui. Iman kepada Yesus harus dipulihkan. Iman kepada Yesus harus ditingkatkan. Iman kepada Yesus yang kita lihat sekarang adalah iman kepada Dia yang sudah duduk di tahta. Apa yang ada di tahta? Pemerintahan. Apa yang ada di tahta? Kubu pertahanan. Apa yang ada di tahta? Gunung Allah yang kudus. Apa yang ada di tahta? Kuasa. Makanya kita harus selalu menghadapkan wajah kita kepada tahta. Karena yang duduk sekarang di tahta adalah Yesus Kristus. Menurut Wahyu 22 ayat 1, tahta Allah dan tahta Anak Domba. Betul? Halo? Halo? Jadi kenapa kita dibawa mengarahkan diri
selalu tertuju kepada Yesus, karena Dia yang dulu di tahta akan memimpin kita dalam iman. Haleluya. Jadi kalau kau melihat Yesus hanya sebagai manusia, bagaimana kau bisa melihat Dia untuk memimpinmu dalam iman? Apalagi Yesus yang ikut kau nimbrung, yang diperdebatkan orang-orang di medsos. Apakah Yesus Allah? Nah, itu yang diperdebatkan. Sementara penulis Ibrani berkata, kau harus melihat Yesus yang duduk di tahta. Kalau cara pandangmu di sini benar, maka kamu akan melihat perjalanan rohani kita bawa, yang kita lakukan itu akan membawa kita dalam kemenangan. Haleluya. Karena dari tadi kita belajar tentang Sion yang sudah direbut oleh Daud, dan dari situ Allah mengakui dalam Mazmur 2 bahwa akulah yang mengangkat raja. Dia mengakui tahta Daud. Tapi di Kisah Rasul 13 ayat 33 kita mengakui bukan hanya itu untuk Daud, tapi itu datang kepada Yesus. Karena Daud memang mati tapi tidak dibangkitkan, tapi Yesus mati tapi Dia dibangkitkan. Maka firman ini datang kepada Yesus. Karena orang mati tidak mungkin duduk di tahta. Hanya yang sudah mati dan yang bangkit, Dia yang bisa duduk di tahta. Yesus memang mati, Yesus yang telah mati, tapi Yesus yang telah dibangkitkan, Yesus yang telah ditinggikan dan dimuliakan. Tetapi kita mengenal sekarang Yesus yang telah duduk di atas tahta. Itulah Sion yang akan kita lihat. Haleluya. Jadi Paulus mengatakan kepada kita, marilah bertanding di dalam pertandingan imanmu masing-masing dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang duduk di tahta. Saya tambah Yesus yang duduk di tahta. Amin. Amin. Haleluya. Karena kalau imanmu memandang kepada Yesus yang duduk di tahta, maka kamu akan punya iman yang berbeda. Kalau kau berjalan dulu dengan pandangan kepada Bang Nixon yang dulu di dalam kumbar, tentu kau akan stres. Tapi kalau kau membangun bersama dengan sekarang, dengan Papa Nixon yang sekarang, tentu imannya beda. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau saya juga berjalan dengan Yarman yang dulu, tentu juga berbeda. Tapi kalau Yarman yang sekarang dan terus dibangun, tentu berbeda. Jadi pewahyuanmu yang terbaru di mana? Pewahyuanmu yang terbaru di mana? Kalau dulu orang berkata Nazaret adalah tempat di mana banyak kejahatan, tapi justru Yesus dipanggil Yesus dari Nazaret. Sehingga apa, orang-orang Nazaret bilang, ini kan anak Yusuf, ini anak Maria. Sehingga tidak banyak mujizat yang terjadi. Tapi Petrus berkhotbah, dia berkata Yesus dari Nazaret. Beda, Nazaret orang Nazaret dan Nazaretnya Petrus itu berbeda. Tapi ketika dia berkata Yesus dari Nazaret, 3.000 orang bertobat. Haleluya. Haleluya. Dan ketika Petrus dan Silas berjalan, ada melihat orang lumpuh di sana. Lalu orang lumpuh berpikir, "Tidak ada kantong, beda nama, beda nama." Kan gitu kan? Udah di rokok kantong uang komunikasi. Tapi Petrus berkata, lihat kemana, emas dan perak tidak kau butuhkan, tapi apa yang kau miliki. Di dalam nama Yesus orang Nazaret, beda. Di dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. Apa pewahyuanmu hari ini? Yesus yang seperti apa yang kau terima hari ini? Itu menentukan engkau bisa berjalan di dalam pertandingan, mengalami kekalahan demi kekalahan, atau kau mengalami kemenangan demi kemenangan.
dari semua kewahyuan itu adalah Yesus yang duduk di tahta. Kenapa kau stres? Tidak menemukan jalan keluar dari masalahmu. Bertobat kau datang kepada Roh Kudus supaya kau melihat Yesus yang berdiri di tahta, yang duduk di tahta. Karena pewahyuan itu beda. Hari-hari ini kan kita melihat citra Polri kan jeleknya. Sampai kami punya grup wartawan, tapi ini disiplin dibuat. Tapi saya percaya akan datang juga waktunya bahwa juga institusi polisi ketika Indonesia baru dibangkitkan, bahwa institusi polisi juga akan dibaharui. Haleluya. Jadi apa yang kamu dapat hari-hari ini adalah level di mana kau memandang pewahyuan. Kalau kau selalu memandang kelemahan saya dan maka kau akan selalu memandang bahwa rohani itu adalah kesempurnaan. Itu yang dulu. Amin. Bilang kami itu yang dulu. Yang dulu. Nggak ngerti maksudnya kan? Dulu. Haleluya. Ya, selalu headline news setelah kami nggak ada. Setelah kami nggak ada headline, itulah. Nah itu ngomong, itu dulu. Tapi seiring dengan waktu air itu terus naik, kita bisa melihat bahwa pewahyuan itu juga berbeda. Nah ini ayat ini bicara demikian. Di dalam pertandingan iman yang kamu lakukan, matamu tertuju kepada Yesus yang mana? Haleluya. Haleluya. Kau memandang istrimu seperti istri yang mana? Apakah istri 10 tahun yang lewat? Masalahku sebenarnya adalah kamu menggunakan pewahyuan yang bukan terupdate. Makanya orang-orang seperti ini adalah orang yang bermasalah. Menurut 1 Yohanes 1 ayat 6 ada kegelapan di hatinya. Apa itu? Dia menyimpan masalah. Namanya dia disebut adalah pemudi masalah. Menyimpan sakit hati di masalah. Haleluya. Akibatnya apa? Orang ini selalu balik-balik ke belakang. Padahal sudah pewahyuannya berbeda. Paham di sini? Paham di sini? Jadi dia harus bisa lihat. Jadi Ibrani ini berkata, di mana pewahyuan tentang Yesus? Makanya dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin iman dalam iman. Karena kalau kau melihat dia yang duduk di tahta, maka kamu akan melihat iman yang benar. Kemudian dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Apa kesempurnaan dari iman? Yesus Kristus. Gambaran iman yang sempurna adalah Yesus. Haleluya. Haleluya. Artinya imanmu akan dibawa di dalam level Yesus. Yang walaupun katanya sebagai manusia dia tidak, sebagai anak, dia tidak memandang keilahiannya sebagai milik yang harus dipertahankan. Namun dia merendahkan dirinya, bahkan sampai taat dan mati di atas kayu salib. Karena apa? Dia tidak berubah di dalam apa yang Tuhan tetapkan bagi dia sebagai manusia. Dan ketika dia akhirnya ditinggikan, Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan nama di atas segala nama kepadanya. Jadi apa iman yang sempurna? Yesus. Haleluya. Haleluya. Iman itu untuk kita. Untuk Allah beriman. Yesus kepada Bapa nggak beriman. Haleluya. Roh Kudus kepada Bapa nggak perlu beriman. Iman itu untuk kita. Haleluya. Amin. Dengan iman kita dibenarkan. Ya, jadi kau bisa jadi di sini. Jadi memimpin iman kita itu kepada kesempurnaan. Kenapa? Karena dia sudah mengabaikan kehinaan sehingga tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang
duduk di sebelah kanan tahta Allah. Haleluya. Jadi kita bisa masuk kepada kesempurnaan iman ketika kita bertumbuh memandang Yesus yang duduk di atas tahta. Itulah sebab. Haleluya. Haleluya. Wahyu 14 ayat 12. Haleluya. Bisa baca? Belum dibaca kan? Oke, mari kita sama-sama baca. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Pertama, yang menuruti perintah Allah. Dan yang kedua, iman kepada Yesus. Tapi Yesus bagaimana? Banyak orang hari ini masih beriman, iman kepada Yesus yang lain di kandang domba. Paham di sini? Iman kepada Yesus yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan juga melakukan mujizat 3,5 tahun masanya, memandang kepada Yesus seperti itu. Tapi pewahyuan yang benar adalah memandang Yesus yang telah duduk di atas tahta. Haleluya. Haleluya. Kalau kau baca di Wahyu 14 ini bicara tentang penghakiman yang terjadi di bumi. Tetapi malaikat itu berkata di ayat 12 di sini dikatakan, ketika melihat kengerian itu, lalu dia berkata, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus, supaya kau tidak masuk kepada malapetaka itu, katanya, yaitu untuk menuruti perintah Allah dan tekun di dalam iman kepada Yesus yang duduk di tahta. Haleluya. Ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Jadi pilar yang ketiga dari Sion adalah Yesus, yaitu iman kepada Yesus. Kita akan masuk pada level yang baru di dalam iman. Haleluya. Kalau kau memandang Yesus yang duduk di tahta, berarti kau bicara tentang Sion. Halo, come on. Yes, amen. Come on. Yes. Haleluya. Bagaimana tahta itu yang ada di surga sampai kepada bangsa-bangsa, itu hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus. Tapi Yesus Kristus yang bagaimana bahwa yang kau terima? Yesus Kristus yang telah jadi raja yang dulu di tahta. Pewahyuan gereja harus naik, level air rohani gereja harus naik. Haleluya. Supaya kita bicara tentang Sion. Jadi ketika suatu hal yang berikutnya saya bicara tentang Sion, jangan bicara tentang Sion Yesus yang mati di atas kayu salib, tapi Yesus yang telah duduk di atas tahta. Haleluya. 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 Jadi dari sini kita bisa melihat bagaimana Tuhan mau membawa kita keluar dari salib sampai ke tahta. Haleluya. Jadi pewahyuan kita bukan dari salib lagi, tapi pewahyuan kita sekarang dari tahta. Kalau pewahyuan kita hanya sekedar salib, maka kita hanya bicara tentang menyembuhkan orang sakit, membebaskan orang yang terikat, dan mengusir setan-setan. Yes, kita akan kerjakan itu. Haleluya. Tapi sumbernya bukan dari salib lagi, tapi sumbernya dari tahta. Karena kita akan melakukan itu dengan pemerintahan, kualitas pemerintahan kerajaan. Halo, jangan turun. Haleluya. Haleluya. Karena kita bicara tentang Sion.
Maka kewajiban kita terima hari-hari ini adalah bagaimana iman kita disempurnakan, yaitu iman di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, bagaimana sekarang kita mulai dibawa Tuhan dari salib kepada tahta. Haleluya. Tatanan apa? Wahyu 22 ayat 1. Wahyu 22. Jadi kalau saya bicara tentang tahta, berarti saya juga akan bicara tentang sungai yang benar. Haleluya. Haleluya. Mari kita lihat. Saya bertanya beberapa waktu yang lalu, bagaimana Tuhan melihat tahta ini sampai yang di surga itu sampai kepada bangsa. Tapi saya coba selidiki di Wahyu. Mari kita lihat dulu. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta dan tahta anak domba itu. Haleluya. Jadi dari tahta yang mengalir ke bait Allah, ya kan? Kemudian dari bait Allah mengalir ke kota, dari kota sampai ke bangsa-bangsa. Jadi itu alurnya. Haleluya. Haleluya. Makanya kenapa kita bicara tentang Yesus di dalam Yohanes 7 ayat 38. Kalau engkau percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci. Dia sedang berbicara tentang Ibrani 12 ayat 1 dan 2, dan juga bicara tentang apa tadi? Tentang Wahyu 14 ayat 12, bahwa ketika dibicara tentang seperti dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatimu akan mengalir sungai-sungai air kehidupan. Jadi bicara tentang gereja yang berfungsi. Katakan gereja yang berfungsi. Gereja yang berfungsi seperti apa? Gereja yang berfungsi membangun tahtanya, bukan lagi hanya di surga yaitu Sion, tapi gerejanya sekarang menjadi tempat Sion bertahta. Haleluya. Karena dari gerejanya akan mengalir sungai kehidupan. Haleluya. Sungai aliran air kehidupan, dan terus itu akan mengalir ke kota sampai kepada bangsa-bangsa. Sehingga ketika sampai di bangsa-bangsa, maka itu yang dikatakan di Zakaria. Haleluya. Kita lihat Zakaria 14 ayat 8. Haleluya. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem, setengahnya mengalir ke laut timur dan setengahnya lagi mengalir ke laut barat. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas dan dalam musim dingin. Maka ayat 9 sudah? Ayat 9. Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Bagaimana mewujudkan Sion yang ada di surga sekarang akan ada di dalam rumahnya, lalu itu akan sampai kepada bangsa-bangsa. Saya sedang tidak bicara kepada tentang sudah ada berak, bukan. Tapi ini proses yang akan Tuhan kerjakan. Tapi yang kau tidak akan bisa melihat ini sebelum engkau menerima pewahyuan. Dia, Yesus, yang sudah duduk di atas tahta. Pewahyuanmu akan berbeda. Engkau akan mulai melihat Sion. Haleluya. Lagi ada di dalam salib, tapi kau akan melihat Dia yang sudah duduk di tahta. Karena kita akan mulai berfungsi. Gereja yang sudah menjadi aliran sungai air kehidupan. Oh, Rabashanda berapa? Maka dikatakan maka Tuhan akan menjadi raja seluruh dunia. Di mana itu terjadi? Dari sungai yang sudah mengalir dari tahta, yang sudah ada di Sion. Gereja yang berfungsi menerima pewahyuan bahwa dia harus menjadi bagian Yesus dulu di tahta. Imannya dibaharui, disempurnakan karena iman yang ada di tahta. Dan ketika itu berfungsi, gereja akan
mengalirkan sungai-sungai angin kehidupan masuk kepada kota, masuk kepada bangsa. Ketika ini terjadi, maka kita akan lihat tahta yang ada di surga sekarang ada di dalam gereja yang di Sion, dan juga akan ada di atas bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya. Bisakah kau melihat Sion hari ini? Bisakah kau memahami tentang apa yang kita bangun? Ini bukan soal GBK, ini bukan soal mozaik yang juga kata kecil, bukan. Ini soal proyek di mana Allah sudah membuat proyek ini menjadi proyek yang besar, bahwa Allah harus menjadi raja satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Dialah Yesus Kristus, raja di atas segala raja. Kau harus masuk di dalam level ini. Sion itulah yang kita. Jadi bukan soal lagi persoalanmu, bukan lagi soal engkau mengalami terobosan. Engkau akan alami itu hal yang kecil ketika kau melihat Yesus yang duduk di tahta. Karena ketika kau melihat Yesus duduk di tahta, engkau akan melihat kubu pertahananku, kota Allah yang kudus, pemerintahan akan Allah, pemerintahan dan hukum-hukum Allah. Engkau akan melihat kuasa di sana. Jadi kau gak akan susah berubah. Karena ketika kita melihat tahta, tidak ada satu rakyat pun yang bisa melawan. Hanya ada ketaatan. Makanya di perayaan ini bisa melihat tahta itu terjadi. Kapan? Ketika gerejanya dibangun di dalam ketaatan. Karena di dalam ketaatanlah kita mulai membangun tahta. Haleluya. Karena di dalam ketaatan sebagai anak-anak Allah, kita bisa melihat Sion. Saya boleh melihat Tuhan meningkatkan semua yang namanya fajar-fajar ini. Bagaimana diwujudkan Tuhan? Seperti apa tentang Sion? Jumlah kami kecil. Bagaimana kami bisa lihat sampai Indonesia baru, sampai kepada bangsa-bangsa? Tuhan dikasih tahu, perbaharui imanmu kepada Yesus. Bukan hanya Yesus yang telah dibangkitkan, tapi Yesus yang sudah dimuliakan dan diangkat, yang sekarang di atas kalah. Kau mulai dari sana, jangan mulai dari sayap lagi. Dia sudah kerjakan itu, mulai dari tahta. Saya berdoa supaya kau bisa bergeser, bukan lagi dari salib, hanya pergumulan tanpa bersuara, tapi kau boleh melihat tentang pemerintahan Yesus yang dulu ada di tahta. Roh Kudus akan membuka ini dalam matamu, sehingga matamu melihat bahwa iman karyawan kasar tentu beda dengan iman daripada namanya supervisor. Iman supervisor berbeda dengan manajer. Ya kan? Karena kalau dikasih kepada supervisor, dari mana modalnya? Bangkit dia. Haleluya. Kalau dikasih kepada juga manajer, bangkit dia. Tapi atur, bisa diatur. Tapi iman pemilik berbeda lagi, lebih tinggi. Halo. Sekarang saya mau tanya, apakah kau memahami ketaatan itu adalah mutlak? Karena ketika kita bicara tentang Yesus yang dulu di atas tahta, berarti kita bicara tentang apa yang sudah dikerjakannya sebelum dia duduk di atas tahta. Apa itu? Taat sampai mati. Bahkan mati di atas kayu salib. Sebagai wujud reaksi pertama ketika engkau melihat pewahyuan Yesus yang duduk di atas tahta adalah engkau hidup di dalam ketaatan. Kau tidak akan bergumul, sehingga kamu akan bisa melihat iman perwira itu. Katakan sepatah kata, aku ini seorang bawahan, aku punya atasan, aku juga punya bawahan. Kalau aku katakan, dia akan lakukan. Katakan sepatah kata. Jadi jangan kau pikir iman tahta itu adalah kecil. Iman tahta itu adalah iman yang besar. Haleluya. Sampai Yesus berkata, di antara orang Israel tidak pernah ditemukan iman sebesar ini. Iman perwira. Kenapa? Karena dia, walaupun dia bukan orang Kristen,
tapi dia bisa mengadopsi imam dari tahta. Jadi kenapa kau tidak membawa tahta, mengubah keadaanmu, mengubah situasimu, mengubah keluargamu? Di mana ada tahta, hanya ada satu di sana. Tidak ada kata kegagalan. Yang ada di sana adalah tergenapi, berhasil. Itulah tahta. Haleluya. Karena tidak ada kata mundur di sana, tapi adalah berhasil. Yes, amin. Haleluya. Amin. Yesus tidak gagal, dia berhasil, dia menggenapi, karena tahta itu terbangun di dalam iman mereka. Yes. Kamu bisa lihat sekarang. Coba angkat tanganmu, taruh di kepalamu. Katakan, Bapa dalam nama Yesus, Bapa dalam wahyukan Sion, wahyukan bukan hanya dari sejarah, bukan hanya dari sejarah, bagaimana Daud mengambilnya bagaimana Daud dari bangsa Yebus, dari bangsa Yebus, bukan hanya Sion yang ada di surga, tapi Sion yang Tuhan akan nyatakan Tuhan akan nyatakan melalui gerejanya sampai kepada bangsa-bangsa. Maka Allah akan menjadi satu-satunya, menjadi satu-satunya, namanya akan menjadi satu-satunya, menjadi satu-satunya, berkuasa di atas berkuasa di bangsa-bangsa. atas bangsa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini bukan soal kelemahan, tapi ini soal siapa yang duduk di atas tahta. Amin. Duduk di atas tahta berarti finis. Iblis tidak mendapat bagian apa-apa. Walaupun di internet dipersoalkan, ya, Yesus bisa itu rencana iblis atau rencana Allah. Ribut mereka, terserah rencana siapa, tapi sebenarnya semua itu direncanakan oleh Allah. Iya, betul ya. Haleluya, haleluya. Ya, amin. Lalu bagaimana Allah mencobai Ayub? Itu juga rencana Allah. Iya. Jadi nggak ada yang baru dari setan. Dan sebenarnya saya mau kasih tahu, setan itu sebenarnya nggak kerja apa-apa. Iya. Haleluya. Kerja setan itu hanya boneka dari rencana Ya, Tuhan. amin. Dia pikir dia hebat, ternyata boneka dari rencana Tuhan. Ya. Alias maaf ya, dimanfaatkan oleh rencana Tuhan. Iya. Amin. Di mana ada kehormatan dalam iblis di sini? Gak ada. Iya. Toh dia juga nanti akan dicampakkan kepada lautan api yang akan. Haleluya. Tapi kita gerejanya akan melihat pewahyuan. Dia yang hidup di atas tahta, melihat kehidupan yang berbeda. Haleluya. Itu sebabnya bawa tahta ini ke rumah. Amin. Bawa tahta ini sebagai suami. Bawa tahta sebagai istri. Bawa tahta ini ke rumah. Bawa tahta ini ke kandangmu, kepada pekerjaanmu. Bawa tahta ini ke keluargamu. Kalau kau bawa pewahyuan ini, maka kau akan melihat dia yang duduk di atas tahta, satu-satunya Allah, satu-satunya nama. Haleluya, haleluya. Satu-satunya Allah, satu-satunya adalah nama. Tidak ada nama yang lain, hanya nama Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita bangun doa kita. Terima kasih Bapa. Lebih bersyukur. Oh, bangun, bangun. Oh, haleluya, bangun, bangun. Haleluya, haleluya. Terima Bapa. Bangun, 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 bangun roh. Bangun roh. Syababa, berpandangan dengan dimensi dan frekuensi dari firman. Terima kasih. Ketika kami berbahasa, berdoa dengan roh, kami membangun dimensi frekuensi. Firman ini bukan hanya kami ketahui, tapi firman ini juga akan kamu masuki di dalam sana. Syababa kata Bapa sama. Syikir beri kata Syababa kata Bapa sama. Syababa
Mari kita buka Mazmur 9 ayat 111. Lalu Pak Samuel dikibur. Haleluya. Mazmur 9 ayat 11. Oke, mari kita baca Mazmur 9 ayat 11. Ayat itu ayat 10, ayat 11, ayat 12 berarti. Satu ayat lagi. Bermazmurlah. Bagi Tuhan. Oke, haleluya. Amin. 1, 2, 3 ya. Bermazmurlah bagi Tuhan. Ia bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatanmu di antara bangsa-bangsa. Haleluya, haleluya. Ayat 10 mundur satu. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Itu sebabnya bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Di mana Sion? Bukan di surga, lagi hanya di surga. Tapi ketika kita memiliki wahyu dari Yesus yang duduk di atas tahta, maka kita juga akan melihat Sion dan manifestasi. Haleluya, haleluya. Kau bertahan atas pujian umatmu. Haleluya. Kau bertahan atas pujian umatmu. Kau disanjung dalam
Oh, kita akan melihat, engkau akan melihat hidupmu berubah. Hidupmu akan berubah. Ambil waktu ini. Firman yang sudah dibagikan ini tidak berlalu begitu saja. Biar Tuhan berbicara, biar Roh Kudus menancapkannya itu di dalammu.
tahtmu dibangun, pemerintahmu dibangun. Oh, di Sion, di rumahmu, oh, akan terekspresi, termanifestasi. Tahtamu dibangun di hidup kami, pribadi-pribadi dan juga secara korporat, Tuhan. Oh, akan terlihat, akan dinyatakan tahta yang terbangun itu, Tuhan. Oh, kemuliaan Tuhan dimuliakan, Tuhan ditinggikan, sehingga orang-orang boleh melihat sungguh Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Oh, di rumahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Syakaralah Bapa bahai. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Engkau dalam nama Yesus. Oh, mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Bersama-sama katakan amin. Silakan duduk. Amin. Kebenaran sudah disampaikan. Amin. Bagaimana kita mulai dari Sion, dan Sion itu sekarang ada di surga dan mengalir atas lewat sungai yang mengalir itu, tahtanya terbangun di dalam kita. Amin. Secara korporat juga secara pribadi kita bawa ke dalam rumah kita. Amin. Ya, kalau tahta Tuhan terbangun berarti ada pemerintahan Tuhan. Amin. Jadi bukan hanya ada sungai, sungai apa? Amin. Sungai itu, ya, gambaran daripada Roh Kudus yang akan bekerja karena ada tahta Tuhan yang terbangun. Amin. Apa itu tahta? Tahta itu bicara pemerintahan. Amin. Pemerintahan, pemerintah. Amin. Berarti hiduplah di dalam kebenaran. Engkau akan melihat sungai yang semakin deras mengalir di hidupmu adalah bangun hidupmu di dalam pemerintahan Tuhan. Amin. Jangan lagi hidup sembarangan. Jangan lagi hidup seperti dunia, tetapi hiduplah menurut kebenarannya. Amin. Amin. Supaya kita tidak berhalusinasi. Oh, apa itu tahta? Tahta itu akan terbangun di dalam kita ketika kita membangun hidup kita. Amin. Seperti apa yang difirmankannya. Berarti hidup kita harus berubah. Amin. 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 Dan dibawa kepada level yang baru. Amin. Iman yang baru, yaitu iman kepada Yesus yang duduk di tahta. Amin. Haleluya. Amin. Oh, terus itu yang menjadi dikatakan Tuhan satu-satunya, namanya satu-satunya, berarti seluruh hidup kita dalam waktu-waktu kita, amin, harus kita bawa kepada Tuhan satu-satunya, namanya satu-satunya, di mana dalam segala hal. Amin. Itu artinya Tuhan satu-satunya dalam segala hal, harus Tuhan yang memerintah di sana. Amin. Amin. Di dalam segala hal Tuhan harus memerintah. Amin. Di mana? Di pekerjaanmu, di keuanganmu, di rumah tanggamu, Tuhan satu-satunya. Amin. Perkataannya, firman-Nya, ya, satu-satunya yang memerintah. Amin. Haleluya. Sehingga kita akan melihat Sion itu terbangun di dalam kita. Haleluya. Ya, tentu itu kan terus, Tuhan kan terus, ya, akan perjelas, semakin perjelas, ya. Mungkin masih hanya melihat setitik, ada yang melihat